Inna ad-dina indallahil Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal iman, a'azzana Allah wa iyyakum. Pertama tentunya kita bersyukur atas berbagai limpahan nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Di pertemuan malam yang mubarakah ini, insyaallah kita akan membahas tentang takwa. Dan takwa ni ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum, adalah sesuatu yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini adalah salah satu yang menentukan kemuliaan seseorang di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini yang membuat kita mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Artinya semakin seseorang itu dan kemuliaan seseorang ini tentunya sesuai dengan kualitas takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin bagus kualitas takwanya, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ketakwaan itu menipis, maka semakin rendah pula kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini ikhwatal iman, azallahu wa iyyakum. Takwa ini bisa kita juga artikan dengan takut, artinya dia takut dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu juga artinya seseorang menjadikan sesuatu sebagai penghalang antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti. Ketika kita misalnya tidak senang dengan dingin misalnya, maka kita pakai selimut. Artinya kita mengambil selimut untuk menjaga kita dari rasa dingin yang kita tidak menyukainya. Atau ketika misalnya kita punya kendaraan sepeda motor, kemudian kita takut kendaraan kita ini tergores, apa yang kita lakukan? Kita memakai pelindung. Artinya menjadikan sesuatu untuk menghalangi sesuatu yang kita takuti tersebut. Ya. Dari ikhwatal iman, azallahu wa iyyakum. Takwa ini adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Ini takwa. Jadi takwa itu ada dua. Takwa itu melakukan perintah Allah, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan kewajiban salat 5 waktu, kemudian salat sunnah, maka berarti itu merupakan tanda bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, berzina, kemudian mencuri, berdusta, mencela orang lain misalnya, berarti kita juga bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ini ada dua, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan gambaran tentang takwa. Kata beliau, takwa itu seperti engkau berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri. Jadi takwa itu seperti engkau berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri,
Apa yang kita lakukan? Misalnya kita naik sepeda motor, ada lubang, ditabrak enggak Mas Bagus? Enggak. Pasti kita menghindar. Ini takwa. Ya, artinya kita takut dengan lubang tersebut, maka kita menghindarinya. Maka kalau ada sebagian orang misalnya dengan kalimat meninggalkan masih terasa berat, artinya tinggalkan yang haram itu berat bagi dia, maka kita ganti dengan kalimat hindari, menghindar. Artinya menghindarkan diri, menghindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syair dikatakan khallal dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdhar ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata syair ini, tinggalkan dosa yang besar dan dosa yang kecil, maka itulah takwa. Jadi memang melakukan perintah Allah itu takwa. Meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah itu juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih sering atau kebanyakan sebagian besar takwa ini berkaitan dengan hal-hal yang artinya dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam syair tadi dikatakan tinggalkan dosa yang besar ataupun hindari dosa yang besar dan dosa yang kecil. Kemudian wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdhar ma yara. Kata beliau seperti orang yang berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan lubang, kotoran, kemudian duri-duri, dia berusaha menghindar. Ya, artinya seseorang ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang haram, dia cukup dengan menghindar. Ya. Kalau dia belum mampu untuk meninggalkan, cukup dia dengan menghindar. Itu takwa. Wa yahdhar ma yara, artinya dia menghindar dari sesuatu baik itu duri ataupun kotoran di jalan yang dia takut darinya. Kemudian la tahqiranna saghiratan, jangan engkau meremehkan dosa yang kecil karena gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil, kata beliau. Ya. Ini pengertian tentang takwa ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Lalu ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum, takwa ini tentunya memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya takwa adalah kalau kita menghitung kalimat takwa ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 259 kali. Jadi Al-Quran ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang takwa sebanyak 259 kali. Ini menunjukkan bahwa pentingnya takwa, dan ini juga menunjukkan, jumlah ini menunjukkan bahwa takwa ini sering sekali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah sering mengucapkan kalimat takwa ini sampai dia disebutkan sebanyak 259 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah di antara hal yang menunjukkan pentingnya takwa ini. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa takwa itu merupakan wasiat dari generasi ke generasi. Jadi wasiat Allah dari generasi ke generasi. Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 131, kata Allah, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum. Kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, kata Allah, wa iyyakum, juga kepada kalian, kata Allah. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita ingat takwa itu melakukan kebaikan, meninggalkan hal yang menghindari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama di antara hal yang menunjukkan pentingnya takwa, bahwa ternyata takwa ini adalah wasiat Allah dari generasi ke generasi, dari umat-umat terdahulu, semuanya diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhwatul iman pentingnya takwa di sisi Allah, karena setiap generasi, setiap umat wasiatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, azallahu wa iyyakum, kalau juga kita melihat di dalam Al-Qur'an, ternyata bertakwa kepada Allah ini adalah sebuah kewajiban, perintah dan kewajiban. Kita tahu bahwa setiap perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bertakwa. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 281, kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
takutlah kalian kepada suatu hari kalian akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian nanti Allah akan memberikan balasan, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan balasan kepada apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 84, kata Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada hari di mana, kata Allah, tidak ada satupun, tidak ada orang yang bisa membela antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa membela saudaranya, membela istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti Al-Qur'an salah satunya, syafaat dari Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuqbalu minha syafa'atun. Kemudian tidak ada lagi tebusan. Seseorang tidak dapat ditebus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir hendak menebus dengan langit dan bumi, bahkan ingin menembus dengan seluruh manusia agar mereka terhindar dari azab Allah. Ini tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yansarun, dan bantuan juga tidak akan ada yang berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bertakwa, karena momen itu akan muncul, ikhwatal iman. Hari itu akan kita alami semuanya, siapapun dia, bahwa akan ada suatu hari di mana kita akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kemudian di mana hari itu juga tidak ada seseorang yang bisa membela orang terdekatnya, tidak bisa memberikan tebusan, dan tidak ada bantuan yang bisa kita lakukan selain daripada amal soleh kita sendiri. Dan Nabi SAW, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, juga memerintahkan agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahkan Nabi SAW juga sering berdoa. Kata Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan berikanlah aku takwa dan berikanlah aku ketakwaan, kata Nabi SAW. Ya, ini doa Nabi SAW. Jadi Rasulullah sendiri meminta takwa kepada Allah. Ya, orang bertakwa saja meminta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang kadang bertakwa seminggu, enggak bertakwanya sampai berbulan-bulan begitu ya, tentunya harus lebih banyak meminta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Nabi SAW dia ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Ya, ini menunjukkan pentingnya takwa kepada Allah. Ini harus kita perhatikan, ikhwatul iman, bahwa takwa ini memang sesuatu yang begitu mudah untuk tercabut dari hati kita. Ya, memang ini sering kita rasakan. Kadang kita bertakwa sehari, 2 hari, atau mungkin sebulan, tetapi kita terlepas dari takwa tersebut. Allah cabut takwa tersebut karena akibat dari kemaksiatan kita sampai berbulan-bulan. Ya, bahkan lebih lama daripada takwa yang kita miliki. Ya, kata Nabi SAW, Nabi SAW su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Jadi Nabi SAW ditanya tentang perbuatan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi SAW, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnul khuluq, berakhlak mulia kata Rasulullah SAW. Kemudian su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi SAW ditanya tentang perbuatan yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, al-fam wal faraj. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan seseorang dan kemaluannya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ketika ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang itu akan dihukum oleh Allah hanya gara-gara lidahnya? Kata Nabi SAW, wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Justru kata Nabi SAW, yang banyak menyebabkan manusia itu dilempar tersungkur di dalam neraka itu akibat lidah mereka, kata Nabi SAW. Ya, ini ikhwatul iman, azallahu wa iyyakum. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya takwa, bahwa takwa itu merupakan wasiat turun temurun dari generasi ke generasi yang Allah wasiatkan. Datang generasi Allah wasiatkan takwa, datang generasi Allah wasiatkan takwa, datang umat
Beserta nabinya Allah wasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita meminta agar menjadi orang bertakwa. Kemudian takwa ini menjadi amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya ikhwatal iman, pertanyaannya, apakah kita ini masuk bagian orang yang bertakwa ataukah tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Kita ini termasuk orang bertakwa bukan? Dari mana kita tahu? Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan sifat-sifat mereka. Jadi Allah sudah rinci agar kita tahu nih kita ini termasuk orang bertakwa atau bukan. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang bertakwa. Ya, ini bisa kita buka ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala pertama adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa kata Allah sifat mereka yang pertama, mereka beriman kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak tampak. Ya, kita tidak bisa melihat Allah, Allah itu gaib. Tetapi kita beriman. Ini menunjukkan bahwa kita orang bertakwa. Kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, tetapi kita beriman. Ini menunjukkan bahwa kita beriman kepada Rasulullah, termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa iqamus shalah. Orang bertakwa itu kata Allah, dia melaksanakan salat. Lalu kata Allah, wa yunfiquna mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu kata Allah, mereka berinfak, baik itu dengan sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah zakat bagi orang yang mampu, bagi orang yang diberikan kelebihan harta. Sedekah sunnah itu seperti kita memberikan bantuan-bantuan atau sedekah-sedekah kepada orang lain. Ya, ini sifat orang bertakwa. Kemudian sifat orang bertakwa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ini, beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Ya, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Ini juga ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian yakin dengan hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Apa itu yakin? Ada yang tahu apa itu yakin? Mas Bagus tahu nggak apa itu yakin? Percaya. Hah? Percaya. Percaya. Ya. Yakin itu al-ilmu tam. Jadi yakin itu pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu. Seperti misalnya, kalau saya tanya, Anda yakin ini tisu? Yakin nggak ini tisu? Yakin. Kenapa? Ya ini tisu, kita yakin. Ilmu kita, pengetahuan kita tentang ini bahwa ini adalah tisu, karena kita pengetahuan kita tentang ini tisu sempurna. Ya. Beda dengan orang yang ragu-ragu, ini tisu apa handphone ya, begitu misalnya. Ya. Ini sama seperti ini. Orang kata Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Dia yakin dengan hari akhirat. Dia yakin artinya walaupun akhirat itu sesuatu yang belum terjadi, hanya berupa kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya, tetapi dia yakin seakan-akan dia melihat dan dia yakin bahwa ini akhirat. Ya, dia yakin, dia percaya. Ya, seperti kita yakin bahwa ini tisu, kita yakin bahwa ini handphone, dan kita yakin dengan sesuatu yang memang kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang kita yakini. Ya, ini sifat orang bertakwa. Beriman kepada yang gaib, mengerjakan salat, berinfak, kemudian beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, lalu yakin dengan hari akhir. Ini sifat orang yang bertakwa. Lalu sifat orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib." Ini panjang ayatnya. Dan seterusnya. Kemudian kata Allah, "Wa ulaika humul muttaqun." Mereka itulah orang-orang yang bertakwa kata Allah. Ya, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 bisa kita buka semua jemaah ya. Di dalam Al-Qur'an ayat 177 surah Al-Baqarah Allah sebutkan bahwa orang yang bertakwa itu dia beriman kepada rukun yang 6. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, mereka beriman kepada para malaikat, mereka beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, mereka beriman kepada para nabi. Kemudian apalagi di situ Allah sebutkan sifat orang bertakwa itu adalah memberikan harta, berinfak kepada kerabatnya,
kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada para musafir, kepada orang yang meminta, gitu ya. Ini dia memberikan harta kepada kerabat. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali sebutkan siapa? Kerabat dulu. Kalau kita mau berinfak itu kerabat terlebih dahulu. Ya, ada istri kita, ada anak kita, gitu ya. Jangan misalnya di luar kita rajin raktir teman-teman, anak istrinya jarang diajak makan di luar misalnya, atau sama anak istrinya dia perhitungan. Ya, jangan. Ini sedekah yang paling utama itu di sini Allah sebutkan pertama kali adalah al-aqriba, ya, wal aqrabin. Jadi kerabat kita dulu, baru anak yatim, baru orang miskin, baru orang musafir, baru orang yang meminta-minta. Ya, orang yang minta. Kemudian di Al-Baqarah ayat 177 ini juga Allah sebutkan sifat orang bertakwa itu mereka melaksanakan rukun Islam, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian mereka menunaikan janji, ya, menunaikan janji. Kemudian di antara sifat mereka adalah as-sabru fil faqri wal marad. Ya, mereka sabar, sabar di ketika mereka diberikan kefakiran atau ketika mereka diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat 15 sampai ayat 117. Ya, ini jamaah boleh tulis ya. Di surah Ali Imran ayat 15 sampai 17 Allah sebutkan sifat dan ciri-ciri orang bertakwa. Ini kita masuk atau tidak kepada ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar," dan seterusnya. Intinya jemaah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang bertakwa adalah apa yang mereka katakan, yaquluna rabbana innana amanna. Kata mereka, ya Allah, saya beriman. Faghfir lana dzunubana, maka karena aku beriman, ampuni dosa. Apa maksud di sini ikhwatul iman? Di sini adalah salah satu bentuk tawassul bil iman. Artinya dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul, berwasilah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal saleh yang dia berikan. Contohnya misalnya, ya Allah, aku pernah membantu fulan, meringankan kesulitannya, maka mudahkanlah urusanku, maka lancarkanlah, maka sembuhkanlah anakku misalnya. Ini hal-hal yang dianjurkan. Artinya ini tawassul dengan amal saleh. Dan ini disebutkan di sini di surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 ini kata dia, Rabbana innana amanna, ya Allah, aku beriman kepadamu, faghfir lana dzunubana, karena aku beriman, ampuni dosaku, kata dia. Ya. Artinya dia sebelum meminta, dia menyebutkan amal saleh dia, bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat orang beriman ikhwatul iman, dia selalu meminta ampun kepada Allah. Faghfir lana, ya Allah, ampuni dosaku. Ini sifat orang bertakwa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta ampun, itu menunjukkan bahwa dia sadar akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sehingga dia takut kepada Allah dan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqina azabannar. Orang bertakwa itu dia meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Iya. Jadi dia meminta ampun kepada Allah, juga dia meminta agar dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian di antara juga sifat orang beriman was-sabirina. Orang-orang yang bersabar. Sabar dalam apa? Sabar ini bisa sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, salat 5 waktu, menjalankan kewajiban itu membutuhkan kesabaran. Kemudian sabar dalam meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersabar dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, sabirin, ini sifat orang-orang bertakwa. Ya. Kemudian wal qanitin, kata Allah, qanitin ini adalah seseorang itu istiqamah, artinya terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal munfiqin, dan orang yang berinfak, ini juga sifat orang-orang beriman, bertakwa. Wal mustaghfirina bil ashar, dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Ya, saya pernah Ustaz Syaf kan enggak salah ya, dia bilang kalau kita itu tidak mampu untuk berdiri melaksanakan qiyamul lail, bangun
tapi belum mampu untuk qiyamul lail, minimal kita tidak lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa kita beristighfar. Bangun tengah malam, malas salat, enggak boleh kita tinggalkan istighfar. Ya, di sini sifat orang bertakwa kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, mereka tidak lupa mereka beristighfar di waktu sahur. Ya. Kemudian juga ikhwatal iman, dan istighfar ini subhanallah, memperbanyak istighfar ini selain dia melembutkan hati seseorang, juga istighfar ini ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya, memudahkan urusannya, kemudian Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan setelah kita mengetahui di antara ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan balasan di dunia dan balasan di akhirat, ya. Orang baik itu pasti dia akan dipuji. Walaupun pujian bukan menjadi tujuan utama dia, dan pujian itu kata para ulama, pujian itu adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan sebelum nanti Allah membalas dengan yang lebih baik lagi di akhirat kelak. Ya, artinya kalau orang itu orang baik, maka dia akan dipuji oleh orang lain, dia akan mendapatkan pujian, mendapatkan tempat di hati orang lain, dan ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum balasan nanti yang Allah berikan di akhirat kelak. Ya. Dan tentunya ikhwatul iman, takwa ini juga memiliki balasan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa takwa ini seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya adalah di antara keutamaan atau di antara buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga bagi orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 15, kata Allah, lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang-orang bertakwa kata Allah, Allah sediakan surga. Ini Pak ya. Jadi surga bagi siapa? Bagi orang-orang bertakwa kata Allah. Tajri min tahtiha al-anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kemenangan yang nyata, artinya Allah memberikan sebuah kemenangan, sebuah hadiah, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa ini juga nanti bakal mendapatkan warisan dari Allah. Ya. Kalau misalnya ada orang hanya dengan warisan 1 miliar, 20 miliar sampai bermusuhan gitu ya. Ini ternyata orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak juga akan mendapatkan warisan. Bukan main-main, ini warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah, itulah surga yang akan kami wariskan, kata Allah, kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan orang bertakwa kelak akan mendapatkan warisan dari Allah, dan warisannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara buah daripada apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman azallahu wa iyyakum, di antara buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya, di antara buah daripada ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menajamkan hatinya sehingga dia mudah untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Ya, banyak orang ikhwatul iman azallahu wa iyyakum sering dia bertanya-tanya, misalnya ini boleh apa enggak ya, misalnya ini haram apa enggak ya. Banyak hal-hal yang rancu di dalam pikirannya, karena memang mungkin bisa jadi dia tidak
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia, dan tentunya takwa ini karena dia berusaha untuk belajar, mempelajari ilmu agama Islam, mendalami ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu furqana, kata Allah, Allah akan memberikan kepada dia al-furqan. Al-furqan itu adalah seseorang mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, antara yang baik dengan yang buruk. Ini diantara sifat-sifat orang yang bertakwa. Lalu ikhwatal iman azallahu wa iyyakum, di antara buah yang Allah Subhanahu wa taala kelak akan berikan kepada orang-orang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan ini ayat yang masyhur dan yang paling sering kita dengar tentang buah daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah, kata Allah. Ya. Orang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan urusannya mudah. Ya. Banyak ikhwatal iman sering sekali ketika kita mendapatkan masalah, kita lupa bahwa terkadang mungkin bisa jadi itu disebabkan dosa-dosa kita, mungkin disebabkan dosa-dosa yang memang kita tidak berusaha untuk memperbaiki dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Ya. Dan satu lagi ikhwatul iman, di antara buah daripada takwa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah bahwa orang-orang bertakwa itu kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melewati jembatan Sirat. Ya, ini hal yang penting juga. Banyak orang yang tidak selamat kelak di Sirat ini, namun di antara orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan di Sirat adalah orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati sirat ini. Sirat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih halus daripada rambut, kemudian dia lebih tajam dari pedang, kemudian dia licin dan menggelincirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, semua kita pasti akan melalui sirat ini. Karena ala rabbika hatman maqdiyya, ini merupakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Kami akan selamatkan orang-orang bertakwa, kata Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami membiarkan orang-orang zalim terjatuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwatal iman azallahu wa iyyakum, sebagai penutup Ibnu Abbas mengatakan, "Inna lil hasanati diya'an fil wajhi." Ya, bahwa kebaikan itu akan menghasilkan cahaya pada wajah seseorang, wa nuran, kata beliau, wa nuran fil qalbi, kemudian cahaya pada hati seseorang, wa sa'atan fil rizqi, kemudian Allah memberikan, kemudian kebaikan-kebaikan dan takwa ini memberikan menyebabkan luasnya rezeki seseorang, wa quwwatan fil badani, menguatkan badan, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan mendatangkan rasa cinta di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lis-sayyi'ati, kemudian kata beliau, ya, wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi. Ya, di sini kebalikannya, beliau mengatakan bahwa justru kemaksiatan dan lawan daripada takwa itu tentunya dia menyebabkan gelapnya pada wajah seseorang, kemudian menyebabkan seseorang itu disempitkan rezekinya oleh Allah, lalu mendatangkan kelemahan pada tubuh seseorang dan kebencian di hati manusia.
Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan, membimbing kita dan memudahkan kita untuk menjadi orang-orang bertakwa. Sekali lagi bahwa takwa itu bentuknya ada dua, melakukan kewajiban, meninggalkan atau menghindari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau ada orang yang ingin disanjung, apakah dia termasuk bukan orang yang bertakwa? Iya, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk penilaian manusia. Ya. Dan perlu kita ingat ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan kalau tidak diniatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan yang lebih berbahaya lagi, bukan hanya hal yang sia-sia, dia merupakan bagian dari kesyirikan. Ya, bagian dari kesyirikan, dan ini syirik kecil. Ya, ini artinya termasuk daripada kesyirikan walaupun ini adalah syirik kecil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan yang lain? Kalau riak termasuk juga saja. Ya? Kalau riak itu masuk juga yang sandi. Saya riak juga Iya. dalam agama. Riya. Kenapa? Apakah itu masuk tidak masuk dalam bertakwa gitu? Iya, termasuk. Orang riya ingin disanjung gitu. Disanjung artinya dia mencari penilaian manusia. Kalau ingin disanjung tapi ingin disanjung oleh Allah, ini bukan riya. Artinya riya itu boleh tapi riyanya bukan kepada manusia. Iya. Ikhlas itu kita riyanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya, Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kualitas iman yang paling tinggi, kualitas ibadah yang terbaik itu ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Allah di sini menggunakan kalimat ra'a yara, dan ini yang jadi pecahnya riya gitu ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, tetapi kalau kau tidak mampu melihat Allah, yakini, sadari kata Nabi SAW bahwa engkau sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau kita riaknya riak kepada Allah, ini yang diperintahkan, bahkan ini inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah ingin dilihat oleh Allah. Ya. Dan ini ketika seseorang itu ibadah ingin dilihat oleh Allah, itu menunjukkan kualitas ibadah yang sempurna. Ya. Karena dia saat itu hadir hatinya, dan ini mendatangkan kekhusyuan. Ya. Orang itu kan ketika dia sholat, di antara tanda kalau dia tidak khusyuk adalah ketika pikiran dia kemana-mana, begitu kan? Tetapi kalau pikiran dia ketika dia ibadah, dia merasa dilihat oleh Allah, baik berdirinya, baik ruku'nya kepada Allah, baik sujudnya, maka ini menunjukkan bahwa dia atau salah satu bentuk khusyuk seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. kalau ini misalnya karena hal dunia begitu. Gimana tuh? Jadi kan kalau dia kan seni karena agama. Iya. Nah ini misalnya karena dunia ya. Jadi dia yang seni dunia ya. Entah bisnis dunia atau yang penting di sana itu akan masuk sampai bertakwa. Wallahu a'lam. Ya, sudah masuk waktu Isya, mungkin kita tutup. Gak ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tentunya kita berdoa semoga kegiatan malam ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.